Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Alhamdulillah. Masnya dari mana? Habis istirahat Pak dari kantin. Apa kabar hari ini, Mas? Kurang baik Pak. Mas, sebelumnya saya belum pernah melihat Masnya dan belum mengenali Mas. Di sini saya ingin mengenali Masnya. Sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal dan saling lebih dekat satu sama lain. Karena juga ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu agar kita saling menyayangi satu sama lain. Perkenalan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama Bapak Syafiq Bardan. Bapak sekarang masih kuliah S1 di Institut Agama Islam Negeri Madura. Alamat Bapak Desa Bunder. Bapak tinggal di Desa Bunder. Untuk Masnya perkenalan terlebih dahulu. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhyiddin Fajar. Alamat saya dari Mundung Selatan. Kelas saya 9D. Masnya dari kelas 9D. Ya Pak. Baik. Apakah Mas datang ke sini atas kemauan Mas sendiri atau kehendak dari orang lain? Tidak Pak, saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Berarti tidak ada suruhan dari orang lain untuk datang ke sini, Mas? Tidak Pak. Baik, Mas. Apakah Masnya sudah pernah mengalami atau pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum Pak, hanya sekarang pertama kali ini saya melakukan proses konseling. Baik, Mas. Masnya sudah mengetahui apa itu konseling? Tidak Pak. Baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling. Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah yang dialami oleh konseli. Jadi, di sini saya berperan sebagai konselor untuk membantu permasalahan yang dialami oleh Anda. Jadi, saya akan membantu Anda untuk memecahkan apa masalah yang dialami oleh Anda. Gitu, Mas. Ya Pak. Di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan. Jadi dalam proses konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas yang disebutkan Bapak tadi. Ada 4. Ya Pak. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu menjaga rahasia atau privasi data-data yang telah diberikan konseli kepada konselor. Jadi, asas kerahasiaan ini menjaga atau melindungi privasi data informasi yang disampaikan konseli kepada konselor untuk dirahasiakan. Asas kerahasiaan ini juga merupakan kode etik yang harus dimiliki oleh konselor. Jadi, Masnya tidak perlu khawatir data-data Masnya atau informasi-informasi yang disampaikan oleh Masnya kepada konselor itu terbongkar atau bisa dilihat oleh orang lain. Itu tidak akan terjadi, Mas. Jadi yang mengetahui informasi atau data tersebut hanya kita berdua, yaitu saya dan Anda. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini yaitu Anda diminta untuk terbuka dalam menyampaikan sesuatu
permasalahan atau sesuatu yang dialami Anda saat ini tanpa berpura-pura, yaitu secara terbuka dan jujur pada konselor. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini yaitu Anda dituntut untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan proses konseling ini. Apakah Masnya bisa sukarela? Bisa, Pak. Baik. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan di sini yaitu Masnya dituntut untuk berpartisipasi dalam layanan proses konseling ini. Apakah Mas bisa berpartisipasi dalam layanan konseling ini? Bisa, Pak. Baik. Dan juga Mas, di sini dalam proses layanan konseling memiliki struktur batasan-batasan. Di sini ada batasan waktu. Batasan waktu di sini idealnya dalam proses layanan konseling yaitu selama 45 menit. Jadi proses layanan konseling ini hanya berwaktu 45 menit, Mas. Itu sudah ideal dalam proses layanan konseling. Dan ada batasan problem atau batasan masalah dalam layanan konseling. Jadi, dalam layanan konseling ini nanti ada batasan permasalahan, Mas. Maksudnya batasan permasalahan ini, di sini konselor hanya akan memilih satu permasalahan saja yang dialami oleh konseli, yaitu mengambil satu permasalahan. Tidak bisa mengambil dua permasalahan, karena untuk memperlancar dan mempermudah memfokuskan konselor dan konseli itu berfokus pada satu permasalahan saja, tidak bercabang-cabang ke permasalahan yang lain. Contohnya, ketika konseli memiliki masalah satu saja, dua, yaitu masalah pribadi dan masalah karir. Konseli di sini diminta oleh konselor untuk memilih satu masalah saja, entah itu masalah pribadi atau karir yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi konselor akan meminta konseli untuk memilih salah satunya. Contohnya, konseli akan memilih masalah pribadi. Jadi konseli akan memilih masalah pribadi dan konselor akan memfokuskan konseli dan memberikan bantuan kepada konseli untuk memecahkan masalah tentang apa yang telah dipilih konseli tersebut. Ini seperti itu, Mas. Apakah bisa dipahami, Mas? Dan apakah bisa disepakati waktu yang telah ditentukan selama 45 menit? Ya, Bapak, sudah dipahami dan saya sepakat. Baik, Mas. Sebelum kita mulai permasalahan dalam kegiatan proses konseling ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dalam proses konseling ini diberikan kelancaran dalam memecahkan masalah Mas tersebut. Berdoa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai. Baik, Mas, di sini saya ingin bertanya,
Apa yang membuat Mas datang ke sini? Di sini saya memiliki masalah, Pak. Tujuan saya ke sini untuk menghilangkan atau mengurangi masalah ini, Pak. Oh, baik Mas, saya paham. Masnya memiliki masalah dan memiliki tujuan untuk menghilangkan masalahnya ini. Iya, Pak. Baik Mas, ceritakan saja apa saja yang menjadi permasalahannya saat ini Mas, pada sekarang ini. Di sini saya memiliki rasa cemas, Pak, terhadap lulusan saya. Saya merasa cemas lulus atau tidaknya saya. Saya selalu memikirkannya sehingga membuat saya stres dan membuat badan saya terasa tegang. Oh, baik Mas. Saya memahami apa yang menjadi permasalahan Masnya saat ini. Mas merasa stres ya karena khawatir terhadap kelulusan yang Masnya saat ini. Ya, Nah, baik Mas. Dalam proses konseling ini ada berbagai macam teknik. Teknik untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh konseling. Teknik yang dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh Masnya, yaitu Masnya mengalami rasa cemas dan sampai merasa stres dan membuat badannya menjadi tegang. Untuk menangani masalah ini, teknik yang cocok yang digunakan untuk memecahkan permasalahan Masnya ini yaitu menurut saya menggunakan teknik relaksasi, Mas. baik, Pak. Apa itu teknik relaksasi? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu teknik relaksasi. Teknik relaksasi merupakan salah satu teknik dalam layanan konseling, yaitu salah satu cara untuk mengistirahatkan fungsi dan fisik serta mental sehingga dapat menjadi rileks, Mas. Begitu. Apakah sudah dimengerti, Mas? Apa itu teknik relaksasi? Sudah, Pak. Baik. Sebelum kita melakukan teknik relaksasi, kita persiapan terlebih dahulu. Ambil posisi duduk yang nyaman, Mas. Karena posisi duduk yang nyaman juga merupakan dalam dan dapat membuat kita rileks, Mas. Baik, Pak. Ambil, Mas. Duduk dulu terlebih dahulu, si kita yang nyaman yang dapat membuat Anda rileks. Apakah sudah merasa nyaman, Mas? Sudah, Pak. Baik, sini kita akan melakukan teknik relaksasi yang pertama Ya, agar emasnya merasa lebih rileks dalam melakukan suatu kegiatan agar tidak merasa cemas lagi. Kita mulai emasnya, lihat saya terlebih dahulu, saya contohkan bagaimana cara mengambil agar mendapatkan rileks. Yang pertama caranya, Mas, kita pegang dada terlebih dahulu dan pegang perut kita dan tarik nafas kembuk sambil pegang dada dan perut, tarik nafas, lalu hembuskan secara perlahan lewat mulut, Mas. Jadi tarik nafasnya itu bukan dari mulut tetapi dari hidung. iya, Pak. Lalu hembuskan secara perlahan. Saya contohkan. Begitu, Mas. Bisa dilakukan sekarang itu, Masnya. Secara perlahan saja, Mas. Begitu. Dari hidung ya. Agar Mas merasa rileks.
lakukan lagi mas. Masnya bisa melakukan ini ketika masnya merasa cemas atau merasa tegang. Ya Pak. Apakah masnya merasa lebih rileks setelah Ya, melakukan ini? ya Pak, alhamdulillah badan saya terasa nyaman. Baik mas, teknik yang kedua yaitu begini mas. Masnya begini, terus kepalkan tangan mas sekuat-kuatnya sampai otot-ototnya merasa tegang, lalu lepaskan dengan cara perlahan. Genggam lagi secara rapat dan sampai otot-otot tangan merasa tegang, lalu lepaskan jadi dengan sedikit-sedikit mas. Dan agar satunya juga terasa nyaman dan seimbang, kita satunya juga harus dilakukan mas. Lepas perlahan mas. Apakah masnya sudah melihat tadi apa yang saya sudah lakukan? Ya Pak. Baik mas, coba praktekkan. Anu mas, lah terus ini untuk supaya emas-emas yang merasa ototnya tegang akan merasa lebih lentur setelah melakukan relaksasi ini mas. Yang satunya mas. Baik mas. Untuk teknik selanjutnya yaitu peregangan tangan seperti ini mas. Dan seperti ini mas. Agar otot-otot kita lebih lentur dan tidak merasa tegang. Gantian dengan tangan yang kiri. Seperti itu mas. Bisa dipraktikkan atau dicoba. Satunya mas. Itu mas. Dan teknik selanjutnya yaitu kita menggunakan pernapasan, teknik relaksasi pernapasan dengan 4-7-8 mas. Kita begini lagi. Kita menghirup dengan hitungan 4 detik, lalu tahan selama 7 detik dan hembuskan selama 8 detik. Paham mas? Paham. Begini. Kita hirup selama 4 detik dan tahan selama 7 detik. Dan hembuskan selama 8 detik.
Begitu Mas. Apakah bisa dicoba? Bisa Pak. Coba lagi Mas, agar badan kita terasa rileks nantinya. Coba lagi Mas. Baik Mas. Nah itu, dan teknik selanjutnya dalam relaksasi yaitu Masnya membayangkan sesuatu yang dapat menyenangkan Masnya dan dapat membuat Mas rileks. Contohnya seperti Masnya membayangkan Anda berada di pantai atau berada di hutan yang sangat indah. Masnya memejamkan mata dan sambil membayangkan suasana pantai yang indah dan membayangkan sedang berada di suatu pantai yang indah dan membayangkan ada pemandangan yang indah dan ada angin-angin pantai yang sangat sejuk, dan sambil menikmati pasir-pasir di pantai dan sambil melihat keindahan lautan. Saya contohkan ya Mas. Masnya duduknya dengan rileks, dengan nyaman agar terasa lebih rileks, dan memejamkan mata sambil membayangkan sesuatu yang membuat Mas senang atau membuat Mas tenang, yaitu membayangkan suatu seperti di pantai. Contohnya memejamkan mata sambil merasakan kesejukan yang ada di pantai tersebut Mas. Ketika sudah selesai, Masnya membuka mata dengan secara perlahan-lahan Mas. Begitu Mas. Apakah Mas bisa mempraktikkan sekarang? Sini saya akan menjelaskan, saya akan menginstruksikan Masnya untuk membayangkan sedang berada di mana. Masnya suka pantai, hutan, atau apa Mas yang dapat menyenangkan Masnya? Pantai Pak. Baik Mas. Kalau begitu, Masnya pejamkan mata. Bayangkan Masnya sedang berada di pantai. Nikmati suasana pantai yang indah, yang berada di suatu pantai yang sangat indah. Pikiran Masnya dan hati Masnya berada di pantai tersebut. Bayangkan kesejukan pantai, angin-angin pantai, suasana pantai, keindahan lautan, dan pasir-pasir yang saat ini Mas menginjakkan di pantai tersebut. Begitu Mas. Bayangkan Mas. Rilekskan badannya Mas. Tenangkan badannya Mas. Saya kasih waktu selama 5 menit. Bayangkan Mas, agar Masnya mendapatkan sesuatu yang nyaman dalam badan Masnya.
Tunggu mas, sambil bayangkan bagaimana kenikmatan pantai itu dapat menenangkan pikiran masnya. Baik mas, buka perlahan-lahan mata masnya, buka perlahan-lahan mata Anda dari sekarang. Apakah masnya lebih tenang dalam melakukan ini? Iya pak. Alhamdulillah. Di sini juga ada teknik untuk melenturkan otot-otot, seperti masnya ambil nafas sambil menegangkan semua otot dari paha, kaki, tangan, bahu, semua badan mas. Masnya tegangkan semua sambil tarik nafas. Kita coba ya, saya praktekkan. Tarik nafasnya dari hidung, lalu tegangkan semua otot-otot, kuatkan semua otot-otot kita, tahan, lalu hembuskan secara perlahan sambil kita lepaskan juga otot-otot kita yang sudah kita tegangkan. Begitu mas, bisa dicoba mas. Tarik nafas melalui hidung, tegangkan otot tangan, bahu, kaki, dan paha agar semuanya terasa tegang, dan ketika kita menghembuskan nafas, lepaskan semua ketegangan otot yang kita lakukan mas. Bisa dicoba sekarang. Coba lagi mas. Baik mas, itu juga merupakan teknik dalam melakukan teknik relaksasi. Itu semua adalah yang kita lakukan tadi merupakan teknik dalam relaksasi. Iya, alhamdulillah. Baik mas. Nah, karena kita sudah selesai melakukan teknik relaksasi, bagaimana perasaan masnya setelah melakukan teknik relaksasi ini? Ya, alhamdulillah badan saya terasa nyaman, damai, dan sangat rileks pak setelah melakukan teknik relaksasi ini. Alhamdulillah. Baik mas, kalau begitu sepertinya waktu kita sudah mau sampai dengan waktu yang sudah kita sepakati selama 45 menit mas. Iya pak. Tahap Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kepada masnya, bagaimana kesan dan pesan masnya selama sesi proses konseling ini mas? saya merasa nyaman dan senang dalam proses konseling ini karena bisa membuat badan saya merasa nyaman, damai, tentram, serta sangat rileks. Baik mas, alhamdulillah.
Saya ingin bertanya, apakah menurut Mas tujuan dalam proses konseling ini dapat dikatakan berhasil, Mas? Iya Pak, berhasil. Terima kasih Pak. Baik Mas, dikarenakan berhasil, apakah kita akan mengadakan jadwal pertemuan kembali dengan saya? Tidak Pak, karena saya sudah merasa nyaman. Baik Mas, berarti kita tidak ada pertemuan pada tahap berikutnya. Jadi hari ini pertemuan kita terakhir. Iya Pak. Jadi di sini saya akan menyimpulkan kesimpulannya dalam proses konseling ini, yaitu kita bisa memecahkan masalah, yaitu masalah cemas yang menyebabkan Anda stres dan badan menjadi tegang dengan menggunakan teknik relaksasi yang telah dilakukan dalam proses konseling ini, Mas. Ya. Nah, di sini saya berterima kasih kepada Anda karena memberi kesempatan kepada saya untuk membantu menyelesaikan masalah Anda. Dan saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang saya lakukan selama proses konseling berlangsung. Dan saya harap Masnya bisa mempertahankan apa yang saya sudah praktekkan dan dapat dilakukan di mana saja agar merasa lebih tenang dan lebih rileks dalam melakukan sesuatu, Mas. Ya Bapak, saya sangat berterima kasih. Baik Mas, bagaimana keadaan Mas saat ini setelah melakukan sesi proses konseling hari ini? Baik Pak. Baik Pak, alhamdulillah saya merasa tenang. Oh, baik Mas. Karena Masnya sudah merasa tenang dan sudah merasa nyaman setelah melakukan kegiatan teknik relaksasi ini dalam proses konseling ini, saya berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada Masnya. Sangat berterima kasih karena sudah mengikuti instruksi saya dalam melakukan proses konseling ini untuk menciptakan proses konseling ini menjadi berhasil. Ya. Baik Mas, karena proses konseling hari ini telah selesai dan berakhir, kita akhiri proses konseling hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin Pak, saya ingin pulang. Baik Pak, saya izin pamit pulang ya Pak. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.